Pada video kali ini kita akan membahas materi terkait penggunaan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan pada saat melapor SPT tahunan. Nah, di sini terdapat diagram tarif PPh badan. Jadi untuk pengenaan tarif wajib pajak badan itu disesuaikan dengan omset yang diperoleh badan setiap tahunnya. Jadi kita lihat diagram ini. Sebenarnya secara umum kita bagi tiga, yaitu untuk omset badan sampai dengan 4,8 miliar per tahun, atau yang di atas 4,8 miliar per tahun. Nah, untuk yang di atas 4,8 miliar per tahun, ini kita breakdown lagi, yaitu untuk omset di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun. Dan juga ada omset di atas 50 miliar. Jadi kita perlu perhatikan tiga kondisi tadi ya. Jadi secara umum, BG-nya menjadi 2 di bawah 4,8 dan di atas 4,8, tapi yang di atas 4,8 tadi di breakdown lagi, yaitu yang di atas 4,8 tapi masih di bawah 50 miliar, dan yang di atas 50 miliar. Nah, ini jadi kita bagi dari tiga, yaitu omset kurang dari sama dengan 4,8 miliar, omset 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, dan omset di atas 50 miliar. Itu adalah omset yang diterima selama setahun. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, untuk badan dengan omset per tahunnya itu sampai dengan 4,8 miliar. Jadi tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun dalam penghitungan PPh terutang setahun bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, menggunakan PPh final 0,5% dari peredaran bruto, atau bisa menggunakan PPh final. Nah, masing-masing penggunaannya ini terdapat syarat yang harus dipenuhi wajib pajak badan untuk bisa menggunakannya. Nah, untuk PPh final 0,5% ini dasar aturannya adalah PP 55 tahun 2022. Sedangkan untuk yang tarif non-PPh final itu menggunakan dasar aturan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Ini untuk yang pertama kita bahas itu wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, jadi yang di bawah 4,8 miliar ya, tapi dengan skema perhitungannya yang menggunakan PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Nah, wajib pajak badan dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% ini apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, peredaran bruto contohnya tidak lebih dari pajak. Kemudian, tarif penggunaan PPh final 0,5% ini berlaku untuk wajib pajak badan tertentu. Jadi, hanya untuk badan yang bentuknya CV, firma, koperasi, dan PT. Kemudian, pajak dihitung langsung dari omset atau dari peredaran bruto, tanpa menghitung laba rugi fiskal. Dan yang terakhir, terdapat jangka waktu tertentu dalam penggunaan PPh final 0,5% ini. Jadi untuk badan berbentuk PC itu dapat menggunakan PPh final 0,5% maksimalnya selama 3 tahun. Nah, untuk yang bentuk CV, firma, dan koperasi itu maksimal bisa menggunakan selama 4 tahun. Nah, ini 3 tahun dan 4 tahun itu terhitung sejak tahun wajib pajak terdaftar. Oke, kita coba bahas ya, masih di penggunaan PPh final 0,5%. Nah, contohnya, misal PTA, NPWP terdaftar sejak 2020, maka PTA berhak itu menggunakan perhitungan PPh badan dengan menggunakan PPh final yang tarif 0,5% tadi, maksimal selama 3 tahun, jadi sampai tahun pajak 2022.
Jadi PTA ini bisa pakai skema PPh final dengan tarif 0,5% di tahun 2020, 2021, dan 2022. Dengan catatan selama 3 tahun tersebut, omset per tahunnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Kemudian, pada tahun pajak 2023, PTA ini sudah tidak bisa menggunakan tarif PPh final. Jadi harus menggunakan tarif PPh beda non final apabila omset masih di bawah 4,8 miliar. Nah, tetapi apabila kasusnya pada tahun 2021 misal, total omset PTA itu sebesar 5 miliar, jadi sudah di atas 4,8 miliar, padahal di 2021 itu masih masuk ke range 3 tahun ini ya. Nah, maka perlakuan perhitungan PPh terutangnya, PTA masih berhak menggunakan tarif PPh final di tahun pajak 2021. Nah, pada tahun pajak 2022, PTA sudah tidak bisa menggunakan PPh final. Jadi harus pakai skema perhitungan yang PPh beda non final. Meskipun sejak sejak terdaftar itu belum berlangsung selama 3 tahun. Jadi syaratnya yang harus dipenuhi itu untuk bisa pakai PPh final, penghasilannya tidak lebih dari omsetnya atau peredaran brutonya itu tidak boleh dari 4,8 miliar per tahun. Itu terkait penggunaan PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Mungkin kita sekalian coba untuk latihan soalnya. Nah, ini terdapat contoh kasusnya ya. Apabila menggunakan PPh final 0,5% dari peredaran bruto. Di sini ada PT Sukses Makmur Indonesia, jadi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kemasan plastik. Nah, perusahaan ini terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak tahun 2023. Jadi, NPWP terdaftar sejak tahun 2023. Nah, ini informasi NPWP-nya. Nah, pada tahun 2023, perusahaan mencatatkan peredaran bruto atau omsetnya itu sebesar 3,8 miliar dalam setahun ya. Kita diminta untuk membuat perhitungan PPh badan terutang tahun 2024 jika diketahui rincian penghasilan selama tahun 2024 sebagai berikut. Jadi di tahun 2024 total omsetnya itu di 4 miliar. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti di tahun 2023 omset belum lebih dari 4,8 miliar. Di tahun 2024 omsetnya juga belum lebih dari 4,8 miliar. Kemudian jenis perusahaannya merupakan PT atau perusahaan terbatas, di mana untuk jenis perusahaan PT itu dapat menggunakan PPh final maksimal 3 tahun selama omset setiap tahunnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Berarti PT Sukses Makmur Indonesia ini bisa pakai tarif PPh final itu di tahun 2023, 2024, dan 2025 ya. Nah, berarti di tahun kita kan diminta untuk hitung pajaknya di tahun 2024. Berarti dia masih bisa pakai PPh final. Nah, kemudian di sini ada informasi laporan laba ruginya. Ini ada laporan laba rugi komersial dan juga laporan laba rugi fiskal. Ini kalau teman-teman lihat laporan laba ruginya, ini untuk informasi saja ya. Di sini ada biaya sumbangan, jadi kalau secara fiskal itu perlu dilakukan koreksi positif. Jadi tidak bisa dibiayakan dalam fiskal. Sehingga kalau kita lihat di laporan laba ruginya, itu secara komersial, laba bersihnya dan secara fiskal itu ada perbedaan karena koreksi tadi. Oke, kembali lagi ke perhitungannya. Apabila ini menggunakan skema PPh final, karena kan ini memenuhi syarat ya, tidak lebih dari 4,8 miliar,
Kemudian termasuk ke wajib pajak badan tertentu, yaitu PT, kalau kasus Sukses Makmur Indonesia ini. Lalu masih dalam jangka waktu badan bisa menggunakan PPh final ya, yaitu masih di rentang 3 tahun. Nah, untuk perhitungan PPh finalnya, PPh final ini kan dasarnya dari peredaran bruto ya, jadi dari omset. Jadi kita lihatnya dari rekap omset per bulannya ini untuk menghitung PPh terutangnya. Berikut sudah kita buat rekapannya ya. Nah, untuk perhitungan, karena kita pakai skema PPh final, kita langsung saja mengalihkan omset setiap bulan dengan tarifnya, yaitu 0,5%. Jadi Januari sampai dengan Desember. Nah, ini kita sudah peroleh ya. Jadi, apabila wajib pajak badan omsetnya masih di bawah 4,8 miliar selama setahun, kemudian masih dalam jangka waktu kita menggunakan PPh final, itu kan bisa memilih perhitungan pajak dengan PPh final. Jadi langsung aja omset setiap bulan itu dikalikan tarif 0,5%. Jadi nanti diperoleh di bulan Januari, PT Sukses Makmur Indonesia Januari 2024 itu perlu menyetorkan PPh final sebesar 1.500.000. Di Februari 1.600.000 dan seterusnya. Nah, nanti total PPh final yang dibayarkan oleh atau yang disetorkan oleh PT Sukses Makmur Indonesia selama tahun 2024 itu sebesar 20 juta, yaitu dengan 0,5% dari total PPN Brito. Nah, apabila di tahun 2024 ini ternyata setelah diakumulasi itu total penghasilan atau total omset PT Sukses Makmur Indonesia lebih dari 4,8 miliar. Itu di tahun 2024 PT Sukses Makmur Indonesia masih berhak menggunakan PPh final. Namun di tahun 2025 PT Sukses Makmur Indonesia itu sudah tidak bisa menggunakan PPh final dalam perhitungan pajaknya. Jadi misal ini kita buat omsetnya itu lebih dari 4,8 ya di tahun 2024. Nah, misal omset tahun 2024 itu sekian. Memang secara total itu lebih dari 4,8 miliar ya. Tapi kan ini karena baru lebih dari 4,8 miliar di tahun berjalan 2024 ini, tetap bisa menggunakan PPh final. Namun, berarti tahun 2024 ini merupakan tahun terakhir PT Sukses Makmur Indonesia bisa menggunakan PPh final. Meskipun belum 3 tahun, kalau sesuai dengan materi tadi, itu kan untuk PT maksimal 3 tahun. Tapi di 2002, berarti kan kalau PT Sukses Makmur Indonesia kan bisa pakai sampai 2023, 2024, 2025. Sampai 2025 ya. Tapi karena di 2024 itu sudah lebih dari 4,8 miliar, maka di tahun 2024 merupakan tahun terakhir PT Sukses Makmur Indonesia
gunakan PPh final. Dan di tahun 2025, PT Sukses Makmur Indonesia harus sudah menggunakan skema non-final. Nah, selanjutnya kita bahas untuk yang PPh non-final. Yang tadi sudah kita bahas ya. Oke, tadi kita sudah singgung ya untuk tarif non-PPh final. Nah, jadi ini kita bahas lebih rincinya. Jadi untuk wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun yang bisa menggunakan tarif non-PPh final, itu yang pertama untuk wajib pajak badan yang memilih tidak menggunakan PPh final. Jadi memang sejak awal wajib pajak ini mau menggunakan tarif yang non-final. Kemudian yang kedua, itu masa penggunaan PP 55 tahun 2022 sudah habis. Jadi PP 55 2022 itu kaitannya dengan yang ini tadi. Untuk yang PT 3 tahun, CV firma koperasi itu 4 tahun. Nah, untuk tarifnya, kalau yang PPh final tadi kan 0,5% dari peredaran bruto ya. Jadi dari omset per bulannya itu kita kalikan 0,5%. Nah, kalau untuk yang tarif non PPh final itu apabila omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun, tarif PPh badannya itu 11% kali penghasilan kena pajak. Nah, jadi kita perlu hitung dulu berapa penghasilan kena pajaknya. Kalau yang PPh final tadi kan kita nggak perlu hitung ya, kita langsung nggak perlu hitung berapa penghasilan kena pajaknya. Maksudnya laba fiskalnya itu berapa, itu kita nggak perlu hitung. Kalau yang skema PPh final tadi. Nah, kalau kita pakai yang non PPh final, itu kita perlu informasi terkait laporan laba rugi. Nah, kita contoh, kita coba contoh perhitungannya. Nah, untuk contoh perhitungannya, kita masih pakai yang tadi kita gunakan sebagai latihan PPh final ya, yang 0,5% tadi. Semisal kita ubah tahunnya. Nah, ini kan tahun pajak 2023 ya terdaftarnya. Berarti kan maksimal dia pakai di 2025. Nah, misal ini kita mau hitung 2026. Berarti kan PT Sukses Makmur Indonesia ini sudah tidak bisa menggunakan PPh final ya, karena kan misal omsetnya per tahun pun tidak lebih dari 4,8 miliar, tapi sudah lebih dari 3 tahun sejak NPWP terdaftar, jadi 2023, 2024, 2025, maka sudah tidak bisa menggunakan skema PPh final, harus menggunakan yang non-final. Oke, nah ini rekap per bulannya, semisal sama-sama 4 miliar ya di tahun 2026. Nah, ini ada informasi terkait laporan laba ruginya. Jadi, ini ada perhitungan laba bersih secara komersial dan ada perhitungan laba bersih secara fiskal. Nah, yang kita gunakan, kalau yang pakai nominal tadi besarnya dari omset, kalau yang skema nominal, omset tadi kita perlu hitung berapa omsetnya, berapa HPP-nya, berapa biaya-biaya yang digunakan selama setahun hingga nanti diperoleh laba bersih. Nah, ini. Nah, kita pakai yang laba fiskal, jadi 1 miliar ini diperoleh laba bersihnya secara fiskal ya. Nah, 1 miliar ini yang kita kalikan dengan tarif 11%. Ini kalau kita lihat di sini, jadi untuk yang tarif non PPh final apabila omsetnya masih di bawah 4,8 miliar,
Itu tarifnya 11% dikali dengan penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak itu yang label bersih secara fiskal tadi. Berarti untuk perhitungannya, apabila menggunakan skema non-PPh final, diketahui penghasilan kena pajak begini, laba bersih fiskal atau kita sebut PKP, penghasilan kena pajak itu kan sebesar 1 miliar. Tarifnya apabila omset di bawah 4,8 M, itu kan 11%. Jadi, PPh terutang tahun 2026 itu sebesar 1 miliar dikali 11%. Nah, ini adalah PPh terutang setahun, yaitu 110 juta. Jadi 11%-nya dari penghasilan karena pajak. Itu apabila sudah tidak menggunakan perhitungan pajak dengan PPh final. Atau kita sebutnya dengan skema non-PPh final. Itu untuk wajib pajak badan dengan omset sampai dengan 4,8 miliar atau tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun. Yang kita bahas selanjutnya yaitu untuk wajib pajak badan dengan omset di atas 4,8 miliar per tahun. Nah, ini juga dibagi jadi dua. Yang pertama, omset di atas 4,8 miliar, tapi masih di bawah 50 miliar per tahunnya. Jadi sampai dengan 50 miliar per tahun. Nah, ini dasar aturannya pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, itu nanti untuk omset di atas 50 miliar per tahun. Dasar aturannya pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk lebih rincinya kita bahas. Yang pertama, untuk omset di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar per tahun, itu nanti sebagian penghasilan kena pajak itu akan dikalikan tarif 11%, yaitu mendapat fasilitas. Nah, sebagian penghasilan kena pajaknya lagi, sebagian lagi itu pakai tarif 22%, itu non-fasilitas. Jadi, untuk wajib pajak badan, omset per tahunnya udah lebih dari 4,8 miliar, itu tadi kan dibagi dua, di atas 4,8 miliar, tapi masih di bawah 50 miliar, dan yang lebih dari 50 miliar. Nah, untuk yang masih di bawah 50 miliar, itu ada yang namanya fasilitas dan non-fasilitas. Jadi yang fasilitas itu yang dikenakan tarif 11% dan non-fasilitas dikenakan tarif 22%. Nah, untuk perhitungan fasilitas dan non-fasilitas itu ada rumus perhitungannya untuk menentukan proporsi berapa penghasilan kena pajak yang nantinya dikenakan tarif 11% dan berapa penghasilan kena pajak yang nantinya dikalikan tarif 22%. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini ada rumusnya. Jadi untuk yang mendapat fasilitas itu dari 4,8 miliar dibagi total peredaran bruto dikali dengan penghasilan kena pajak atau laba fiskalnya. Nah, itu nanti kan diperoleh tuh nilainya. Nah, itu yang dikalikan tarif 11%. Kemudian, untuk yang tidak mendapat fasilitas, itu perlu dihitung penghasilan kena pajak total, jadi kan dari laba fiskal tadi, dikurangi penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas, perhitungan di sini tadi. Jadi sisanya itu nanti dikalikan tarif 22%. Itu untuk penjelasan wajib pajak badan yang omsetnya di atas 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar ya.
Oke, kita coba untuk contoh kasusnya ya. Nah, di sini ada PT ABG, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kemasan plastik. Nah, perusahaan ini terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak tahun 2020. Ini informasi NPWP-nya. Pada tahun pajak 2024, perusahaan mencatatkan PBN bruto atau omset sebesar 5 miliar. Buatlah perhitungan PPh badan terutang pada tahun 2025 jika diketahui rincian penghasilan selama 2025 sebagai berikut. Oke, ini kalau kita lihat, ini rincian omset per bulannya ya, total omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Nah, kemudian ini ada informasi laba rugi komersialnya, serta fiskal, jadi laporan laba ruginya. Nah, jika kasusnya omset di atas 4,8 miliar, tapi masih di bawah 50 miliar, tadi kan kita sudah bahas. Untuk perhitungan PPh badannya itu sebagian ada yang mendapat fasilitas, sebagian PKP lagi yang tidak mendapat fasilitas. Yang mendapat fasilitas tarifnya 11%, yang tidak mendapat fasilitas itu tarifnya 22%. Nah, kita perlu hitung dulu berapa penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas dan berapa yang tidak mendapat fasilitas. Nah, rumusnya ini tadi sudah kita pelajari juga ya. Untuk yang mendapat fasilitas itu dari 4,8 miliar dibagi total peredaran bruto dikali penghasilan kena pajak. Nah, untuk peredaran brutonya berarti kita peroleh dari rekap omsetnya ini. Atau bisa juga dari penjualan. Berarti di sini 4,8 untuk kasus PT ABT ya. Berarti 4,8 miliar dibagi dengan 5,2 miliar. Nah, kemudian untuk penghasilan kena pajaknya itu dari laba bersih fiskal, laba fiskal, yaitu 2,2 miliar. Nah, ini diperoleh ya. Jadi, jumlah penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas itu kan dari 4,8 dibagi 5,2 dikali 2,2 ya. Itu sebesar 2 miliar 30.769.231 rupiah. Itu tarifnya 11 itu mendapat fasilitasi. Nah, yang fasilitas berarti dari label fiskalnya, tadi kan 2,2 miliar ya, dikurangi laba yang pakai tarif mendapat fasilitas tadi, yaitu 2 miliar 30.769.231 rupiah. Nah, jadi yang non fasilitas itu laba fiskal sebesar total penghasilan kan pajak dikurangi yang sudah dikenakan tarif 10% tadi, yaitu 169.230.769 rupiah itu dikenakan tarif 22%. Nah, total PPh terutang itu kita jumlahkan PPh terutang dengan yang tarifnya 11% dan yang tarifnya 22%. Jadi PPh terutang PT ABC itu sebesar 360.615.385 rupiah. Nah, perhitungan ini dipakai karena omset dari PT ADC tadi sudah lebih dari 4,8 miliar, tapi masih di bawah 50 miliar. Nah, next, untuk selanjutnya yang kita bahas itu apabila omsetnya lebih dari 50 miliar.
Nah, untuk wajib pajak badan dengan omset di atas 4,8 miliar dan yang omsetnya itu lebih dari 50 miliar per tahunnya, itu tarif PPh badannya langsung 22% dikali dengan penghasilan kena pajak. Jadi tidak ada perhitungan yang mendapat fasilitas dan yang tidak mendapat fasilitas. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya ya. Nah, ini contoh soalnya. Di sini ada PT KLM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan kemasan plastik, terdaftar sebagai wajib pajak badan sejak tahun 2020. Ini NPWP-nya. Nah, pada tahun pajak 2024, perusahaan mencatatkan peredaran bruto atau omsetnya itu sebesar 52 miliar. Nah, kita diminta untuk membuat perhitungan PPh badan terutang pada tahun 2025 jika diketahui rincian penghasilan selama tahun 2025 itu sebagai berikut. Jadi ini omset dari Januari sampai Desember. Nah, kalau di total itu omsetnya di 52 miliar 200 juta. Ini lebih dari 50 miliar ya. Kemudian ini ada informasi laba ruginya, baik secara komersial maupun fiskal. Nah, apabila seperti ini, jadi kan ini omsetnya kita tahu ya, dia di atas 50 miliar, penjualannya di atas 50 miliar. Maka perhitungan PPh badannya langsung saja dari penghasilan kena pajak laba fiskalnya. Jadi kalau di kasus ini, laba fiskalnya kan 49 miliar ini ya. Perhitungan PPh berutang tahun 2025 PT KLM ini penghasilan kena pajak berdasarkan laba fiskal, kemudian tarif karena lebih dari 50 miliar maka hanya pakai tarif yang 22%. Jadi PPh terutang sama dengan kita kalikan saja, yaitu diperoleh 10 miliar 824 juta. Seperti itu. Untuk perhitungannya apabila omsetnya di atas 50 miliar. Oke, jadi itu tadi ya teman-teman untuk skema perhitungan PPh badan pada saat pelaporan SPT tahunan. Jadi tadi ada, kalau kita lihat dari diagramnya, itu 3. Untuk omset yang kurang dari 4,8 miliar, tadi ada 2 ya. Yang pertama bisa menggunakan tarif PPh final 0,5%, yang kedua bisa menggunakan skema non-final. Nah, untuk penggunaan PPh final 0,5% tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti jangka waktu yang bisa digunakan, serta ketentuan-ketentuan yang lainnya. Kemudian untuk yang di atas 4,8 miliar itu dibagi jadi 2 lagi. Ada omset di atas 4,8 miliar tapi masih di bawah 50 miliar. Itu nanti yang perhitungannya sebagian ada yang mendapat fasilitas dan sebagian tidak mendapat fasilitas. Untuk perhitungan proporsinya berapa yang mendapat fasilitas dan berapa yang tidak mendapat fasilitas tadi sudah kita coba. Kemudian yang ketiga untuk omset yang di atas 50 miliar. Nah, itu seluruh penghasilan kena pajak atau seluruh laba fiskal langsung dikenakan tarif 22%. Jadi tidak ada yang mendapat fasilitas. Kemudian empat untuk yang setnya sampai dengan 4,8 miliar itu dasar pengenaan pajaknya peredaran bruto ya. Sedangkan untuk yang skema non final dan juga
yang di atas 4,8 miliar tadi itu tidak pakai penghasilan bruto, tapi kita harus hitung dulu berapa laba fiskalnya. Kita cari dulu laba neto fiskalnya. Itu saja mungkin terkait penggunaan tarif PPh wajib pajak badan. Terima kasih.